Kalau sekarang mungkin lebih ekstrim lagi ya. Bukan hanya sekedar artinya Quran dijadikan simbol. Ya, barangkali ada sebagian orang yang meyakini bahwa tidak relevan, misalnya apa tidak relevan itu? Tidak lagi cocok dengan zaman, ada begitu. Ada begitu kan? Tidak cocok dengan zaman, ya, atau mungkin meyakini tidak adil, ya, atau sudah kadaluarsa kalimat-kalimat yang na'udzubillahi min dzalik, seandainya yang mengucapkannya sadar arti dari ucapan tersebut, ya, bisa-bisa dia keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Saking apanya? Saking berat, ya, ucapan tersebut. Lalu bagaimana dengan yang mengatakan hukum manusia lebih baik daripada hukum Allah? Gimana itu? Mengerikan. Itu yang dahulu sebenarnya ditakutkan oleh para pendiri bangsa ini, sehingga mereka berdebat habis. Di awal-awal negara ini merdeka, mereka berdebat habis. Berdebat, bahkan tidak jarang terjadi gesekan yang begitu luar biasa. Karena pemahaman mereka kuat saat itu bahwa kita diberikan kemerdekaan atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bentuk rasa syukur, kita dituntut untuk menjalankan aturan-aturan, ketentuan-ketentuan hukum yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ghayyaru hukmallahi fihim, yaitu mereka nekat, mereka berani mengubah hukum Allah yang ada di antara mereka. Jadi umat sebelum kita nekat, hukum Allah diapakan? Diubah. Walaupun Taurat masih dipakai, Pak. Tapi ketika ada ayat Qisas, tangan mereka apa? Menutup ayat tersebut. Akhirnya kata sahabat Nabi, coba diangkat itu tangannya, tangan yang nutup ayat diangkat. Ternyata ada hukuman apa? Qisas. Karena dulu di Madinah, kalau ada orang Yahudi yang membunuh, ya tidak dikisos, tapi hukumannya langsung hukuman diat. Begitupun kalau ada orang Yahudi yang berzina, itu tidak dirajam, tapi diarak keliling kampung menggunakan hewan, ya, seperti hewan keledai, dengan posisi keledainya menghadap barat misalnya, dan orangnya menghadap timur, orang yang berzina dengan wajah yang dihitamkan. Lalu Rasul berkata, apakah begitu kalian dapatkan hukuman zina dalam kitab Taurat? Betul, ini ayatnya. Akhirnya ada sahabat yang bernama siapa? Abdullah bin Salam berkata, itu tuh jarinya diangkat. Maka diangkat sama orang Yahudi jarinya. Itu ada. Ya. Jadi Tauratnya masih diapakan? Ya, masih dijadikan simbol lah, dipakai. Tapi hukumnya dipakai seenak nafsu mereka. Ya, seenak keinginan mereka. Yang cocok kata mereka dipakai. Khususnya kalau yang melakukan pelanggaran itu siapa? Orang-orang miskin, orang-orang susah, tiba-tiba semua jadi alim. Semua Jadi kalau yang melanggar itu orang miskin, orang susah, tiba-tiba mereka semua jadi alim. Komitmen dengan apa? Dengan kitab Taurat. Tapi kalau yang melanggar itu adalah pejabat, orang yang terpandang, maka mereka menyembunyikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekarang mungkin lebih ekstrim lagi ya. Bukan hanya sekedar artinya Quran dijadikan simbol. Ya, barangkali ada sebagian orang yang meyakini bahwa tidak relevan, misalnya apa tidak relevan itu? Tidak lagi cocok dengan zaman, ada begitu. Ada begitu kan? Tidak cocok dengan zaman, ya, atau mungkin meyakini tidak adil, ya, atau sudah kadaluarsa
kalimat-kalimat yang na'udzubillahi min dzalik, seandainya yang mengucapkannya sadar arti dari ucapan tersebut, ya, bisa-bisa dia keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Saking apanya? Saking berat, ya, ucapan tersebut. Sekedar mengatakan hukum manusia sama dengan hukum Allah. Kalau sadar itu konsekuensi ucapan itu berat, Pak, berat luar biasa. Baca buku-buku akidah dikatakan, siapa yang mengatakan ada hukum yang sama dengan hukum Allah, maka dia telah mengingkari Al-Quran. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Inil hukmu illa lillah, amara alla ta'budu illa iyyah. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah sebaik-baik penentu hukum? Inil hukmu illa lillah. Hukum itu hanya milik siapa? Milik Allah. Dia katakan, oh enggak, sama aja. Mau pakai hukum ini, mau pakai, bahaya. Anda telah mengingkari ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa sebaik-baik aturan, sebaik-baik hukum, sebaik-baik ketentuan adalah apa? Ketentuan, hukum, aturan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang mengatakan Quran sama dengan buatan manusia, Quran sama dengan undang-undang buatan manusia. Itu hukumannya, na'udzubillahi min dzalik, dianggap keluar dari Islam. Dianggap apa? Keluar dari Islam. Karena dia telah menyamakan antara aturan Allah yang maha sempurna, yang maha adil, yang maha bijaksana, dengan hukum manusia yang lemah. Mengingkari Al-Quran. Lalu bagaimana dengan yang mengatakan hukum manusia lebih baik daripada hukum Allah? Gimana itu? Mengerikan. Itu yang dahulu sebenarnya ditakutkan oleh para pendiri bangsa ini, sehingga mereka berdebat habis. Di awal-awal negara ini merdeka, mereka berdebat habis. Berdebat, bahkan tidak jarang terjadi gesekan yang begitu luar biasa. Karena pemahaman mereka kuat saat itu bahwa kita diberikan kemerdekaan atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bentuk rasa syukur, kita dituntut untuk menjalankan apa? Aturan-aturan, ketentuan-ketentuan hukum yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah perjuangan mereka ada hasilnya? Ada. Apakah sudah selesai? Belum. Kan begitu ya. Lahir Kementerian Agama misalnya, kan begitu. Lalu setelahnya apa? Lahir aturan-aturan yang mengakomodir umat Islam terkait dengan pernikahan. Ya, ada lagi terkait dengan warisan misalnya. Terkait dengan hukum-hukum ibadah. Seperti ada lembaga yang mengatur tentang masalah waktu sholat, ada hisab falakiyah di bawah Kementerian Agama. Ada tentang mengurus masalah haji misalnya. Terus berkembang hari-hari ini, muncul undang-undang yang terkait dengan perbankan syariah, kan begitu. Muncul lagi undang-undang jaminan produk. Terus perjuangannya belum selesai. Bagaimana menjadikan negeri ini negeri yang mau tunduk, menjalankan semua ketentuan, semua aturan yang digariskan oleh agama. Udkhulu fi silmi kafah. Dan sudah semestinya, saya rasa Pak, sudah semestinya. Karena kita ini mayoritas mutlak umat Islam. Sudah semestinya. Betul tidak? Kalau dikatakan, ada orang yang mengatakan bahwa sistem demokrasi itu menghormati mayoritas keinginan rakyat. Seharusnya keinginan rakyat kita ini menjalankan apa, Pak? Menjalankan agama. Tapi kalau ternyata realitanya tidak seperti itu, berarti ada yang sakit dan harus diapakan itu? Orang-orang yang beragama itu harus diapain? Diapakan namanya? Diberikan pemahaman lagi, diberikan kesadaran
Ya, diberikan pencerahan. Karena mungkin banyak orang-orang yang awam, Islam abangan, Islam apa lagi istilahnya? KTP atau apa? Nah, itu objek dakwah kita. Bagaimana kita bangun kesadaran, kan begitu ya. Hari-hari ini alhamdulillah ada saja perkembangan yang bagus, kan begitu. Hari ini ada seorang anak muda tuh yang membuka mata jutaan rakyat Indonesia tentang masalah perdukunan, kan begitu. Perdukunan itu kalau kemungkinannya cuma dua katanya. Ya. Kalau tidak masalah perdukunan itu, kalau tidak masalah ngibul, nyabul. Ya, itu kemungkinannya cuma dua kata beliau. Kalau enggak ngibul, satu lagi nyabul. Kalau enggak bohongin orang, masalah duit, ente mau diobatin sama siapa? Jarak jauh aja, 5 juta. Kalau langsung datang ke Padepokan berapa? Ada levelnya juga. Kalau sama murid saya 10 juta. Saya pengen sama Anda 20 juta. Ngibul. Ada keris, namanya keris yang bisa nyala. Ternyata ada di mana tuh? Di Tokopedia dijual 200.000. La haula. Tapi pas acting dia keren banget tuh. Ternyata tangannya gerak, ada tombolnya di bawah. Itu bagian dari agama bukan, Pak? Bagian dari agama. Terus kita berusaha mencerahkan masyarakat. Dan kita nggak tahu loh, Pak, kebaikan itu mengalir dari mulut siapa. Kebaikan itu datang lewat tangan siapa, kita nggak tahu. Ternyata bukan dari orang yang berjenggot. Bukan dari orang yang bergamis, tapi dari orang yang apa? Merah rambut. Alhamdulillah. Tapi kan Ustaz, dia banyak kesalahan. Ya, siapa sih yang nggak punya salah? Kadang kita ngelihat orang punya jasa, yang dicari apanya? Masa ini nggak nyambung terus? Ya udah, syukuri saja, itu nikmat dari Allah. Orang banyak yang sadar masalah apa? Maksud saya, kita ini di negara kita punya PR besar. Ya, bagaimana membangkitkan kesadaran. Dulu misalnya masalah kerudung, ya, itu kan nggak semudah sekarang. Sekarang Pak, Bapak datang kemana tuh? Ke Tamrin City, City. Ada lantai berapa itu, semua yang dijual apa Pak? Namanya Pasar Tasik. Iya, Pasar Tasik. Yang dijual adalah kerajinan-kerajinan berupa pakaian yang dibawa dari Tasik. Pakaian muslimah dengan segala model dan bentuknya ada. Apakah itu terjadi 20 tahun, 30 tahun yang lalu? Tidak. Tapi itu adalah hasil-hasil apa? Usaha, perjuangan yang sudah dirintis oleh siapa? Para pendiri negara ini. Walaupun tantangannya nggak mudah, berhadapan dengan orang-orang sekuler. Artinya saya ingin mengatakan ke Bapak, jangan putus asa. Ya, jangan putus asa. Kalau kita baca ayat-ayat seperti ini, kita merasa apa? Putus asa. Berarti harus dirombak lagi dari dasar. Enggak, berjalan. Apa yang sudah bagus, berusaha kita tambahkan lagi, kan begitu. Ya, di Indonesia hukum Allah yang belum dijalankan hukum apa? Hukum pidana. Bukan hanya kisos, pidana ya. Misalnya mencuri, kan itu belum ditegakkan, kan? Membunuh itu belum ada, berzina itu belum ada. Tapi rukun Islam yang 5 secara umum ya diakomodir, kan? Masalah sholat misalnya bebas sholat, nggak ada masalah. Masalah waktu, masalah dan lain sebagainya diberikan kebebasan. Apalagi puasa diakomodir tidak? Sangat diakomodir. Apalagi zakat, Baznas, Badan Amil Zakat, haji diakomodir tidak? Pendidikan agama ada kementerian, walaupun jangan bilang masih banyak kok ya, kurang. Namanya manusia berusaha, yang nggak bisa langsung Pak. Tapi hari demi hari kalau saya selalu optimis bahwa umat ini harapannya cerah, insya Allah. Ya, bahwa bangsa ini menuju insya Allah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kita lihat mungkin entah berapa tahun ke depan, ya, pesantren-pesantren yang sekarang mendidik anak-anak kembali
kepada Quran, kembali kepada hadis, kembali kepada ilmu syar'i, mereka akan melahirkan nanti apa? Calon pemimpin-pemimpin masa depan. Tapi kalau Ustadz itu yang di itu gimana tuh, yang di apa? SCBD. Nah, itu kan karena yang aneh-aneh itu kan selalu diapakan tuh? Di blow up dengan semaksimal mungkin. Yang mayoritas anak-anak muda kita bicara di Ciganjur lah. Anak-anak muda kita baik-baik saja atau mayoritasnya bermasalah? Kalau saya anggap mereka baik-baik saja. Artinya masih pada taraf yang normal. Ada kenakalan ya, kenakalan Pak. Masing-masing kita juga pernah melewati apa? Masa-masa itu. Tapi alhamdulillah misalnya di lingkungan kita, jangankan tingkat kelurahan lah, tingkat RT, masih sulit kita mencari apa? Laki-laki yang apa namanya tuh, yang saya bilang kemarin, tulang lunak, tulang presto gitu, bandeng presto lunak. Ada, tapi nggak umum kan begitu. Seolah-olah banyak banget karena kan di blow up siang malam 24 jam untuk mencuci pikiran anak-anak kita bahwa itu biasa, jangan dipermasalahkan. Itu tujuannya. Hah? Iya. Itu diulang-ulang lagi. Ya, kalau enggak siapa bonge, siapa lagi itu dan lain sebagainya. Kalau saya lihat, saya tinggal di lingkungan saya lihat anak-anak, alhamdulillah secara umum ya, walaupun mungkin di antara mereka ada yang sholatnya telat, ada yang begini, ada yang ya kenakalan. Ya, tetapi harapan insya Allah kedepannya umat ini insya Allah baik-baik saja. Ya, insya Allah umat Islam baik-baik. Nah ini tentunya salah satunya bagaimana kita terus-menerus melakukan apa? Kajian-kajian yang dengannya kesadaran beragama kita jadi apa Pak? Kesadaran beragama kita bangkit. Ya, tugas kita bagaimana membangkitkan kesadaran menjalankan agama. Dan kalau pemimpin itu kan ngikutin rakyat, betul tidak Pak? Kan begitu ya. Bagaimana kondisi rakyat, maka pemimpin adalah apanya? Cerminnya begitu. Ya kan begitu ya. Kalau komunitas yang besar ini yang namanya bangsa Indonesia, rakyatnya sudah baik, saya rasa secara otomatis akan apa? Akan terjadi perubahan ke arah yang lebih baik. Dan itu insya Allah kita sudah berada di track, di jalan yang insya Allah menuju kebaikan, walaupun yang ada rintangan dan lain sebagainya.